kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pemrograman bahasa C++. Yang kali ini kita fokuskan pada modul 6, yaitu pengulangan. Di sini ada beberapa pembahasan, yaitu pengulangan while, kemudian pengulangan do while, yang ketiga pengulangan for, dan yang keempat mengenai pembahasan pengulangan for bersarang. Baiklah, kita mulai saja pembahasan kita mengenai materi yang pertama, yaitu pengulangan while. Di sini pengulangan adalah suatu tindakan untuk melakukan hal yang sama berulang kali untuk mendukung penulisan kode. Untuk proses pengulangan pada C++ dapat dilakukan dengan menggunakan pernyataan berikut, baik itu while, do while, ataupun pengulangan for. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengulangan while, di sini pernyataan ini untuk menangani proses pengulangan dengan menggunakan pernyataan while bisa dibentuk format seperti ini. Jadi di sini kita buat kondisinya, lalu kita blok pernyataannya. Kita mulai saja dari contoh soal yang ada agar bisa kita pahami tentang pengulangan while ini. Di sini ada contoh soal tentang pengulangan while. Seperti biasa, kita menggunakan Visual Studio C++. Di sini kita buat dulu projectnya. File, New, Project. Kemudian kita pilih Win32. Kemudian di sini kita buat misalnya nama projectnya tugas modul 6, lalu kita oke kan, kemudian next, kita pilih console application seperti biasa, kemudian empty project, lalu finish. Kalau sudah, kita buat filenya dengan klik kanan search file, add new item, kita pilih C++ file, kemudian kita buat nama filenya, misalnya di sini tugas modul 6, kita pilih add. Nah, di sini kita mulai bisa melakukan pengkodingan. Kita bisa melihat dari contoh program yang pertama seperti ini. Tapi di sini contoh programnya masih banyak errornya. Kita ketikkan ulang saja. Dan saya juga sudah membuat yang benarnya. Kita minimize saja dulu. Di sini. Lalu kita ketikkan saja ulang. Seperti biasa, kita buat dulu library-nya, include Ustream, kita gunakan kasih saja. Kemudian di sini string name space std. Kemudian di sini fungsi utamanya integer main. Lalu di
pencacah sama dengan 1, seperti yang ada pada modul 6 itu, contoh soal yang pertama. Kemudian while pencacah lebih kecil sama dengan 10, kemudian baru kita deklarasikan CO. Kita ikuti saja contoh program yang ada pada modul 6 tadi. Media digital, kemudian kita gunakan pengulangan di sini, pencacah plus ini merupakan statement. Kemudian seperti biasa, ini merupakan system post adalah balikan dari library yang ada di dalam include diostream. Kemudian di sini merupakan fungsi balikan dari main. Kita ikuti saja yang ada pada modul 6 tadi, yang contoh program pertama tentang while. Di sini kita sudah selesai melakukan pengkodingannya, bisa kita clean terlebih dahulu. Kita klik kanan, clean. Tidak ada fail di sini. Kemudian kita build, tidak ada fail juga. Lalu coba kita debug, start new instance, dan ini merupakan output dari contoh program yang pertama. Dia akan melakukan pengulangan sesuai dengan coding yang kita buat tadi. Nilai yang kita minta itu kurang lebih sama dengan 10. Baiklah, kalau sudah, kita lanjutkan untuk contoh program yang berikutnya pada modul 6. Seperti ini. Kita buat dulu di sini project barunya. Misalnya di sini tugas modul 62. Oke, kemudian kita next kan. Kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu finish. Lalu kita buat file barunya, new item, kita pilih save plus, kemudian di sini kita buat nama filenya tugas modul 62. Di sini kita rename saja, misalnya di sini saya buat tugas modul 61 agar mempermudah kita untuk mengingat contoh soal yang ada pada modul 6 ini. Baiklah, kalau sudah, kita buat ini jadi, kita set as startup project saja, mempermudah pada saat pengkompilan nanti. Kita kembali lagi pada modul, kita lihat contoh program yang berikutnya tentang pembahasan pengulangan do while. Di sini pembahasan pengulangan do while ini berbeda dengan pernyataan while yang melakukan pengecekan kondisi di awal. Untuk do while ini, kondisi ditempatkan pada bagian akhir. Hal ini akan menyebabkan dilakukan proses pengulangan minimal 1 kali, walaupun kondisi yang didefinisikan tidak terpenuhi. Seperti ini. Jadi bentuk pernyataan do while itu, kita buat blok pernyataan yang dijalankan yang akan diulang, lalu kita buat kondisinya. Kalau untuk while tadi kita buat langsung kondisinya, sedangkan do while ini kita buat blok pernyataan yang dijalankan yang akan diulang dulu, baru kita buat kondisinya, seperti ini. Baiklah, kita langsung saja pada contoh program yang ada pada pembahasan yang kedua ini. Seperti ini, kita ikuti saja, tapi ada beberapa coding yang errornya kita perbaiki saja, dan saya sudah memperbaiki
coding error yang ada pada contoh program modul 62 ini. Baiklah, kita mulai saja. Seperti biasa, kita buat dulu library-nya. Di sini kita tambahkan Ustream, kemudian using namespace-nya seperti ini. Lalu kita buat fungsi utamanya, yaitu main. Char, karena nanti ini berupa ada bilangan tipe data char, maka kita deklarasikan pada fungsi ini, fungsi utama ini seperti ini. Kemudian lalu kita buat variabel integer pencacah sama dengan 1, bernilai 1. Lalu kita muat pengulangannya dengan perintah do, kemudian cout D4 teknologi media digital. Seperti ini. Kemudian kita ikuti saja, yang jelas kita ikuti saja yang ada pada modul 6 contoh program kedua, tetapi kita harus lebih teliti karena masih ada beberapa coding yang error. Plus-plusnya seperti variabel yang ada di atas. Kemudian baru di sini kita buat kondisi while pencacah lebih kecil sama dengan 6 seperti ini. Kemudian seperti biasa kita buat sistem pause-nya, library yang ada pada salah satu library yang ada pada Ustream. Kemudian return 0 merupakan fungsi balikan dari fungsi utama seperti ini. Oke, kita simpan dulu. Kalau sudah kita mengikuti contoh program yang ada pada modul 6 ini seperti ini. Sini kita bisa lihat library stdart-nya seperti ini, padahal yang benarnya seperti ini. Kemudian char-nya, deklarasi dari fungsi utama ini harusnya dia seperti ini. Jadi kita harus lebih teliti untuk melihat coding dari modul 6 ini karena banyak sekali errornya, coding error seperti ini juga. While ini harusnya tanpa R. Baiklah, kalau sudah kita melakukan pengkodingan, kita coba compile dulu, kita clean terlebih dahulu, tidak ada error di sini. Kemudian kita build, ada satu fail, kita teliti lagi, coba kita teliti lagi di mana letak errornya, atau bisa kita lihat dari error list seperti ini. Yang ini kita lihat lagi. Pada while ini kita lupa menambahkan titik koma. Kita
simpan lagi coba, lalu kita build kembali, maka tidak ada gagal di sini. Baru kita bisa melakukan debug, start new instance, dan hasilnya seperti ini. Ini merupakan output dari program yang kedua. Baiklah, kita kembali lagi ke modul. Kita lihat pembahasan berikutnya, yaitu tentang pengulangan for. Pernyataan for di sini berfungsi untuk menangani masalah pengulangan yang telah diketahui banyaknya. Bentuk umum untuk pengulangan dengan menggunakan perintah for bisa kita lihat seperti ini. Jadi for baru variabel nilai awal, kondisi baru variabel plus plus. Kemudian di sini kita buat pernyataan yang akan diulang seperti ini, dan bisa kita baca sendiri pada modul 6, sudah cukup jelas pembahasannya. Kemudian kalau sudah, di sini ada contoh program tentang pengulangan for, bisa kita ikuti. Kita buat seperti biasa, kita buat project barunya dulu. Di sini kita tutup dulu yang ini. Kita klik kanan add new project, kemudian kita pilih Win32, baru di sini kita buat tugas modul 63, lalu oke. Kemudian kita pilih next, lalu kita pilih console application, kita pilih empty project, lalu finish. Kita buat filenya juga, di sini new item C++, kemudian di sini kita tambahkan tugas modul 63, lalu kita add. Lalu kita bisa melakukan pengkodingan. Di sini saya sudah membuat kodenya benarnya, dan kita bisa ketikkan ulang. Kita buat library-nya dulu. Kemudian kita deklarasikan di sini, kemudian char, seperti ini. Kemudian kita deklarasikan cout, lalu di sini pengulangan menaik, kemudian DL. Lalu kita lakukan pengulangan for di sini. Misalnya integer C sama dengan 0, kemudian C lebih kecil dari 10, kemudian C plus plus, lalu di sini cout C plus 1, kemudian kita tutup kerawal dulu, kemudian kita deklarasikan kembali. Di sini fungsi \n itu seperti biasa, hanya untuk merapikan saja antar barisnya. Cout, baru di sini pengulangan menurun, kemudian kita lakukan pengulangan for untuk pengulangan menurunnya. Integer D sama dengan 10, D lebih kecil dari 0, kemudian D min, lalu cout D NDL seperti ini, lalu kita tutup. Kemudian seperti biasa kita tambahkan sistem pause di sini.
kemudian return 0 seperti ini. Kemudian kita simpan. Kalau sudah, coba kita clean terlebih dahulu. Tidak ada gagal. Kemudian kita build. Tidak ada gagal juga, lalu kita debug. Maka output yang kita dapatkan seperti ini. Ini merupakan pengulangan menaik, dan yang ini pengulangan menurun. Baiklah, kita kembali lagi pada modulnya. Kita tutup dulu yang ini. Kita kembali pada modul. Kita lanjutkan contoh program berikutnya, yaitu mengenai pembahasan pengulangan for bersarang. Di sini konsep proses pengulangan for bersarang yaitu sebuah pengulangan yang terdapat pengulangan yang lainnya. Jadi for di dalam for seperti ini. Jadi ini yang for yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga. Jadi for di dalam for dengan beberapa kondisi, seperti ada kondisi yang pertama, kondisi kedua, dan kondisi yang ketiga. Baiklah, kita lihat contoh programnya agar kita bisa tahu bagaimana output dari for bersarang ini. Kita buat project baru, kemudian kita ganti nama filenya. Di sini kita next seperti biasa, kemudian finish. Kalau sudah, kita buat new item di sini, kemudian tugas modul 64 seperti ini. Kalau sudah, kita bisa melakukan pengkodingan. Kita buat library-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian fungsi utamanya. Lalu kita buat pengulangan for yang pertama, kondisi yang pertama. J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 10, kemudian J++, lalu di sini kondisi yang kedua, pengulangan yang kedua, for int K sama dengan 1, kemudian K lebih kecil sama dengan J, kemudian di sini K++, lalu kita deklarasikan cout K dikali J seperti ini, kurung kurawal tutup, lalu kita tambahkan \n dulu di sini agar lebih terlihat rapi. Kemudian system pause, lalu di sini return 0. Kalau sudah kita melakukan pengkodingannya, kita simpan dulu, lalu coba kita jadikan set as startup project. Tidak kita jadikan tidak apa-apa, tapi di sini agar lebih mempermudah kita nanti saat pengkompilan. Jadi kita tahu mana project yang akan kita jalankan. Kita clean terlebih dahulu. Tidak ada gagal di sini, kemudian kita build. Tidak ada gagal juga, lalu kita debug. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan output dari contoh program yang keempat. Kita bisa lihat hasil contoh program atau output yang keempat seperti ini. Begini. Baiklah, kita kembali ke modul. Kita sudah mencoba
4 contoh program dari 4 pembahasan, yaitu tentang while, do while, pengulangan for dan for bersarang. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk melanjutkan latihan-latihan yang lain yang ada pada modul 6. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sekian.